Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya teman-teman, selamat malam. Selamat datang kembali di channel kesayangan kita, channel Ilo Ekstrim. Dan masih bersama saya Ilo dimanapun teman-teman berada. Semoga teman-teman selalu dalam keadaan sehat walafiat tanpa kekurangan satu apapun. Amin amin ya robbal alamin. Dan pada kesempatan yang baik ini saya akan membawakan satu kisah dari penulis asal kota Garut, Jawa Barat, Ibu Neneng Dewi NS. Wow, kisah Luna dengan boneka videonya selalu menarik untuk disimak ya teman-teman ya. Tapi sebelum kita masuk ke dalam kisahnya, buat teman-teman yang mungkin belum subscribe channel Ilo Ekstrim, yuk bisa diklik dulu tombol subscribe. Jangan lupa lonceng notifikasinya dinyalakan agar teman-teman selalu mendapatkan notifikasi dari konten-konten yang akan kami upload di setiap harinya. Dan untuk channel Ilo Ekstrim ini kami upload setiap malam teman-teman, setiap jam 7 malam waktu Indonesia bagian Barat. Oke, gak pakai berlama-lama lagi, pasti udah gak sabaran kan untuk masuk ke dalam kisahnya. Kita langsung saja masuk ke dalam kisahnya. Jalan terjal mantan dukun santet menuju pertobatan. Orang itu tak lain adalah Abah Giman. Dengan liciknya, dia ingin menghancurkan sang adik dengan menghasut warga dan memfitnah Burayu dan Abah Sabto seolah-olah mereka berdua sudah melakukan hubungan terlarang. Dan tentu saja, rencana laki-laki itu pun berhasil. Warga beramai-ramai mengarak Abah Sabto ke balai desa. Sementara itu, Burahayu yang mencoba memberikan penjelasan, suaranya sama sekali tak didengar, bahkan sampai perempuan itu memohon-mohon juga tidak diindahkan oleh warga. Mereka lebih percaya pada ucapan Abah Giman. Perempuan itu merasa sangat bersalah sebab gara-gara Abah Sabto membantunya, kini dia harus melihat sang adik ipar diperlakukan seperti seorang pesakitan oleh warga desa. "Ayo, arak tubuh si Sabto ke balai desa!" teriak seorang warga yang bersaut-sautan dengan warga yang lain. "Tukang zina harus dirajam!" timpal warga lain yang dengan geram menjambak rambut Abah Sabto yang tubuhnya sudah diikat dengan tali. Abah Sabto hanya bisa tertunduk, menjatuhkan kepalanya dalam-dalam. Dia merasa percuma untuk memberi penjelasan kepada warga kalau ia tidak pernah berbuat tak senonoh dengan sang kakak ipar. Sebenarnya Abah Sabto yang masih belum sempat membersihkan kesaktiannya sebagai seorang dukun bisa saja menghabisi para warga tersebut dengan segala kesaktiannya. Dia juga bisa memanggil jin-jin perewangannya untuk menakut-nakuti mereka agar ia bisa terbebas, tapi hal itu tidak ia lakukan. Ya, Abah Sabto sudah bertekad bulat untuk bertobat. Bahkan rencananya dia sempat ingin mencari seorang kiai yang bisa membersihkan semua ilmu hitam yang bersarang selama puluhan tahun di dalam tubuhnya. Tapi sayang, niat itu jadi tertunda karena ia keburu difitnah oleh warga sudah berselingkuh dengan Burahayu. Abah Sabto sendiri tidak tahu siapa orang yang sudah lebih dulu menghembuskan fitnah keji tersebut. Kini dia bingung dan hanya bisa memilih untuk pasrah. "Andai saja hari ini aku sampai mati di tangan warga pun, aku ikhlas sebagai penembus semua dosaku yang sudah banyak merenggut nyawa orang tak berdosa dan juga menyakiti orang-orang yang tidak tahu apa-apa," gumam Abah Sabto sambil meringis kesakitan ketika sebuah telur busuk tiba-tiba saja dilemparkan warga tepat mengenai pelipis kirinya. Pelipis kirinya pun berdarah, berbaur dengan bau busuk dari telur yang pecah itu. Belum hilang rasa sakitnya, sebuah tendangan kaki seorang warga kini menghantam punggungnya. Kembali Abah Sabto hanya diam saja. Dia tidak berteriak, dia tidak mengumpat, apalagi melawan. Sementara itu, di tempat lain malam itu, Luna ditemani boneka Vidya. Malam itu hendak mengantarkan pesanan kue pernikahan seorang warga yang akan menikah besok pagi. Pasangan warga tersebut bernama Tini dan Romi adalah warga kampung yang lokasinya harus melintasi dua desa dari desa tempat Luna dan sang ayah tinggal sekarang. Namun ketika Tini dan Romi mendengar kabar kalau ada warga pendatang yang membuka toko kue dan catering dengan harga terjangkau tapi rasanya enak, mereka pun sengaja memesan kue pernikahan mereka kepada Luna. Tentu saja
Hal ini disambut baik oleh Luna yang memang sedang ingin mengembangkan usahanya agar lebih dikenal di beberapa desa di Kecamatan Sucinaraja tersebut. Bahkan sebagai hadiah pernikahan untuk Tini dan Romi, Luna memberikan bonus berupa 2 loyang bulu coklat yang bisa dijadikan cemilan untuk para tamu undangan pernikahan. Boneka Vidya yang di saat-saat tertentu suka merubah bentuknya menjadi sosok Vidya, yaitu seorang perempuan cantik berusia sekitar 30 tahunan dan memakai pakaian seperti pendekar silat berwarna hitam. Dia sempat berbisik kepada Luna agar jangan berangkat seorang diri di malam itu. Sosok Vidya berkilah kalau dia merasakan akan ada sesuatu kejadian yang kurang baik yang akan menimpa diri Luna. Luna yang kaget segera mengeluarkan kartu tarot yang menjadi kelebihannya sebagai seorang indigo. Saat kartu tarot tersebut digelar, Luna sedikit tercenung. Kartu tarotnya menyampaikan agar aku harus berhati-hati karena ada bahaya yang mengancam. Kenapa bisa sama persis ya dengan peringatan yang sudah diberikan oleh Vidya, pikir Luna sambil masih memandangi sebuah kartu tarot yang sedang dipegangnya. Tuh kan benar apa yang aku bilang tadi. Buktinya kartu tarot kamu juga ikut menguatkannya, tegur Vidya yang tiba-tiba saja sudah duduk di samping Luna. Luna terdiam sejenak, seperti sedang menimbang-nimbang sesuatu. Paras gadis cantik yang mengenakan hijab tersebut terlihat bingung. Tapi aku nggak mungkin kesana minta diantar sama bapak, Vidya. Kasihan bapak, kan bapak baru sembuh dari sakit. Tapi bila kue tart ini nggak aku anterin malam ini juga, bisa-bisa pelangganku kecewa. Mereka kan nikahnya besok pagi, kata Luna yang tampak bimbang. Sosok Vidya manggut-manggut, ikut membenarkan alasan logis yang disampaikan oleh Luna. Sampai akhirnya Luna pun berangkat seorang diri dengan mengendarai sepeda motornya. Malam semakin larut, angin dingin semakin gencar memagut. Pepohonan yang berdiri kokoh sesekali tampak daunnya bergoyang-goyang ditiup angin malam. Cahaya rembulan semakin menambah indah paras langit. Luna sendirian membelah malam dengan sepeda motor metik kesayangannya untuk menuju rumah orang tua Tini. Karena memang pernikahan Tini dan Romi akan digelar di rumah orang tua Tini keesokan harinya. Untunglah perjalanan malam itu berjalan dengan lancar. Meski saat melewati hamparan pohon bambu di perbatasan desa, Luna sempat melihat ada sosok nenek-nenek bungkuk dengan rambut aut-autan yang sempat mengadangnya. Luna sempat mual ketika ia mencium bau khas dapur. Luna sempat mual ketika ia mencium bau khas kapur barus bercampur kemenyan yang keluar dari tubuh sosok nenek-nenek tersebut. Sampai di situ, saat melewati sebuah pohon mahoni yang menjulang tinggi, tiba-tiba saja sesosok tinggi hitam dan berbulu dengan mata merah menyala memandanginya dari atas pohon. Luna pura-pura tidak melihat meskipun sosok genderuwo tersebut terus menatap lekat ke arahnya. Fokus aja ke depan, Luna. Cuekin aja, genderuwo itu bukan ancaman buat kamu, bisik sosok Vidya yang ikut menemaninya di belakang. Luna hanya menjawab dengan anggukan kepala. Tapi jarak sekian detik setelah sepeda motor Luna melewati pohon mahoni tersebut, mendadak ada cairan hangat yang tiba-tiba saja mengucur dari arah atas pohon. Cairan hangat tersebut sempat mengenai jok motor di belakang Luna yang saat itu diduduki oleh sosok Vidya. Untunglah sosok Vidya termasuk sosok tak kasat mata, sehingga dengan lincah dia bisa langsung melompat menghindar. Tapi tetap saja sosok Vidya itu merasa kesal dengan keisengan si genderuwo. Dasar genderuwo sialan, suka kencing sembarangan. Untung aja aku tadi buru-buru menghindar, sungut sosok Vidya. Sosok perempuan yang menjadi sahabat gaib sekaligus hodam penjaga Luna itu langsung mendongak menatap ke atas pohon sambil berkacak pinggang. Kalau mau kencing lihat-lihat dulu dong, seenaknya aja kencing sembarangan, bentak sosok Vidya seraya menatap galak ke arah sosok genderuwo yang masih nangkring duduk santai sambil uncang-uncang kaki di salah satu dahan pohon mahoni.
bukan meminta maaf kepada sosok Vidya. Sosok genderuwo tersebut malah tertawa, memamerkan barisan giginya yang besar-besar mirip taring semua. Lalu tiba-tiba saja sosok itu melempar sosok Vidya dengan buah mahoni yang masih muda yang menggantung di dahan yang dekat dengan sosok besarnya. Satu dari 3 buah mahoni yang masih mengkal tersebut rupanya mengenai kepala Luna yang saat itu sengaja memarkirkan sepeda motornya tidak jauh dari pohon mahoni berusia puluhan tahun tersebut. Aduh, Luna spontan mengadu sambil mengusap-ngusap kepalanya yang sakit terkena lemparan buah mahoni. Hal ini semakin menyulut kemarahan sosok Vidya. Sosoknya yang berwujud seorang perempuan berusia 30 tahunan itu langsung melesat terbang ke arah sosok genderuwo yang masih menertawakan Luna. Berani-beraninya kamu mengganggu Luna. Rasakan ini, kata sosok Vidya yang tiba-tiba saja sudah berada di depan sosok genderuwo tersebut dengan posisi melayang disusul sebuah tendangan kaki kanan. Sosok Vidya menghantam dada sosok genderuwo tersebut sehingga sosok itu merasakan sakit bercampur panas di bagian dadanya yang membuatnya melengok kesakitan, kaget sekaligus tidak menyangka akan mendapat serangan dari sosok Vidya. Sosok genderuwo itu pun sontak jatuh terlempar dari ketinggian lalu menghantam jalan. Sampai di situ belum sempat sosok itu menstabilkan kondisinya, kaki jenjang sosok Vidya tiba-tiba saja sudah menginjak leher besarnya. Sekali lagi kamu berani kurang ajar sama Luna, akan aku cabik-cabik tubuh busukmu ini, ancam sosok Vidya sambil memperlihatkan 10 jari tangannya yang kini sudah berubah menjadi kobaran api yang jilatan apinya begitu besar, seperti hendak menyambar dan membakar tubuh sosok genderuwo tersebut. Wajah sosok genderuwo tersebut tampak berubah ketakutan saat tubuhnya yang berbulu sempat terkena jilatan api yang berasal dari salah satu tangan sosok Vidya. Ampun, aku berjanji tidak akan mengganggu gadis itu lagi. Tolong lepaskan aku. Sosok genderuwo tersebut pun mengiba. Sosok Vidya pun melepaskannya, tapi tatapan matanya masih terlihat galak memandang penuh kewaspadaan ke arah sosok genderuwo yang kini tiba-tiba saja sudah memanjat dengan cepat ke dahan pohon mahoni menuju ke atas. Luna yang sejak tadi memperhatikan dari kejauhan sempat bergidik ngeri melihat sosok sang khodam yang begitu garang saat emosinya sudah tersulut. Sungguh berbanding terbalik dengan kondisinya saat menempati tubuh boneka yang berwujud boneka anak perempuan berkuncir 2. Singkat cerita, Tini dan keluarga besarnya sangat berterima kasih sebab Luna sudah bersedia mengantarkan kue tart pengantin pesanan mereka itu tepat waktu. Bahkan hasilnya sangat memuaskan, jauh lebih bagus daripada yang mereka sangka. Luna pun segera berpamitan karena ia tidak ingin kemalaman di jalan. Namun baru saja sepeda motornya belum lama membelah jalan pedesaan yang makin lengang karena jarum jam sudah menunjukkan pukul 11 malam. Tiba-tiba saja hujan turun dengan derasnya seperti ditimpakan oleh langit. Mengingat hujannya malah semakin deras, Luna memutuskan untuk menepi sejenak dan beristirahat di sebuah gubuk yang posisinya berada sedikit menjorok ke dalam dari arah jalan. Tepatnya gubuk tersebut berada persis di hadapan kebun singkong yang sudah siap untuk dipanen. Sosok Vidya ikut duduk di samping Luna. Dia menatap penuh rasa iba sekaligus bangga kepada gadis yang kini dijaganya. Terlalu banyak kepahitan yang dialami oleh Luna sepanjang 23 tahun kehidupannya ditinggal sang ibu untuk selama-lamanya di saat masih berusia 3 tahun, kemudian melewati masa-masa berat saat mendapat perundungan dari teman-teman sebayanya yang menganggap Luna anak yang aneh. Sebab Luna suka menyendiri, ia jarang berbaur dengan teman-temannya, lalu ditinggal menikah oleh Farhan, laki-laki yang sangat dicintainya. Dan kini Luna setelah kepindahannya ke kampung yang berada di pelosok kota Garut mulai bangkit kembali, menata kembali hidupnya yang sempat hancur dengan merintis usaha toko kue kecil-kecilan dan catering rumahan. Kepingan demi kepingan kisah kelam yang pernah dilalui oleh gadis cantik itu seperti kumpulan puzzle yang tersusun sedemikian rupa membentuknya menjadi gadis yang tangguh dan bermental baja.
Kamu gadis yang baik dan berbakti, Luna. Aku berjanji akan selalu menjaga kamu. Gumam sosok Vidya dalam hati. Luna mengeluarkan ponselnya dari dalam tas kecil yang selalu ia bawa kemana-mana. Rupanya gadis itu hendak mengabarkan Pak Sahid sang ayah kalau dia akan pulang telat akibat tercegat oleh hujan yang cukup deras. Luna tak mau jika sang ayah nantinya merasa cemas bila terlalu lama menunggunya. Tapi wajah Luna mendadak gelisah saat ia menyadari jika tak ada sinyal di tempat itu. Mau tak mau, Luna pun memutuskan menunggu di gubuk itu sampai hujan mereda. Tak lama kemudian, dari arah yang berlawanan, mata indah milik Luna menangkap sebuah pemandangan yang tak biasa. Muncullah kerumunan banyak orang yang sedang membawa obor yang sebagian cahayanya sudah padam karena tersilam oleh air hujan. Rupanya mereka adalah gerombolan warga yang berasal dari desa itu, dan teriakan riuh pun terdengar cukup memekakan telinga, bahkan sampai terdengar ke telinga Luna. Terdorong oleh rasa ingin tahu, gadis itu pun bangkit berdiri. Keningnya berkerut, di kepalanya tersimpan sebuah tanya yang belum bisa ia dapatkan jawabannya. Tak lama kemudian, rombongan warga itu pun semakin mendekat ke arah Luna dan juga sosok Vidya. Tapi mereka hanya bisa melihat keberadaan Luna. Mereka tak bisa melihat sosok Vidya yang saat itu sedang berdiri persis di samping tubuh jangkung milik Luna. Pada saat yang bersamaan, di barisan paling depan, Luna melihat seorang laki-laki parubaya yang dalam kondisi mengenaskan dengan tubuh penuh luka dan berlumuran darah. Berkali-kali tangan-tangan kasar milik warga mendorong paksa tubuh kurus laki-laki tersebut sambil mengucapkan sumpah serapah yang terdengar sungguh menyakitkan bagi orang yang mendengarnya. Belum lagi tendangan kaki dari beberapa warga lain ikut mendarat telak di kaki dan punggung dan perut laki-laki malang itu. Tapi anehnya, laki-laki itu sama sekali tidak melawan. Dia hanya bisa tertunduk dengan air mata yang turun bercampur dengan tetesan air hujan. Tak lama kemudian, rombongan warga tersebut berhenti di sebuah tanah lapang yang posisinya tak jauh dari gubuk tempat Luna dan sosok Vidya itu berdiri. Beberapa orang warga kampung langsung menggeret paksa tubuh laki-laki kurus itu. Tak ubahnya seperti menggeret sapi atau kerbau, tubuh kurusnya segera diikat ke sebuah tiang yang terbuat dari bambu, sedangkan di sekeliling tiang bambu tersebut terdapat banyak kayu bakar. Beberapa orang warga terlihat memegang obor dan satu jerigen bensin. Tak jauh dari sana terlihat seorang perempuan berusia sekitar 40 tahunan yang terus menangis histeris seperti orang gila. Sepertinya ia memanggil-manggil nama laki-laki itu. Sabto, Sabto. Ya, perempuan itu adalah Bu Rahayu, adik dari laki-laki yang tadi dipanggilnya Sabto. Juga kedua tangannya diikat oleh warga agar jangan sampai mendekati Abah Sabto. Wajah Luna berubah sangat geram. Dia segera berlari ke arah kerumunan warga setengah menangis karena merasa kasihan pada Abah Sabto dan juga Bu Rahayu. Luna langsung meloncat ke depan tubuh Abah Sabto yang sudah babak belur dengan sekujur tubuh dipenuhi oleh luka akibat ulah warga yang main hakim sendiri. Hentikan! Tolong dong, kalian segera hentikan perbuatan kalian, teriak Luna. Luna pun akhirnya masuk ke dalam kerumunan warga dan ia mencoba melindungi tubuh Abah Sabto dari segelintir warga yang masih terus saja menendang dan memukul serta meninju wajah dada laki-laki parubaya tersebut. Tapi warga sama sekali tidak menghiraukan perintah dari Luna. Mereka malah tampak marah melihat Luna yang mencoba melindungi Abah Sabto. Siapa kamu? Datang-datang langsung main perintah aja, minggir! Bentuk seorang warga yang tubuhnya tinggi besar seraya mencoba menakut-nakuti Luna dengan menunjuk ke arah wajah Luna dengan menggunakan parang yang sedang digenggamnya. Tapi meski berkepribadian lembut dan cenderung feminin, Luna sama sekali tidak takut dengan ancaman orang tersebut. Luna malah kembali menegur warga yang dianggapnya sudah keterlaluan. Saya memang bukan siapa-siapa, tapi tolong kalian hentikan apa yang sedang kalian lakukan terhadap laki-laki ini. Memangnya salah dia apa?
sampai kalian perlakukannya seperti binatang begini? Kalian benar-benar nggak punya hati, teriak Luna sambil setengah menangis. Suara gadis indigo itu terdengar bergetar. Seorang warga berusia 30 tahunan tiba-tiba saja keluar dari kerumunan warga dan langsung membuka suara. Suaranya tak kalah lantang menegur Luna yang dianggapnya sudah lancang ikut campur urusan mereka, apalagi Luna bukanlah bagian dari penduduk desa tersebut. Kamu teh siapa? Datang-datang berani-beraninya ngatur-ngatur kami. Pergi, atau kami akan usir kamu dengan paksa. Jangan sampai kami berbuat kasar kepada perempuan, ya, ancam warga tersebut. Tangan kirinya mengacung-acungkan golok yang sedang dipegangnya. Bukan merasa takut dengan ancaman kedua pria yang membawa senjata tajam tersebut, Luna malah berbalik menantangnya. Coba aja kalau berani. Ayo, kalian pikir aku takut? Sini, kalian maju satu-satu, hadapi aku, seru Luna dengan tatapan wajah yang berubah galak. Kakinya sudah siap memasang kuda-kuda untuk mengantisipasi kalau ada warga yang tiba-tiba saja menyerang. Luna yang memiliki bekal ilmu bela diri pencaksilat mengedarkan pandangannya ke arah sekeliling, namun dalam hatinya Luna yang mengkhawatirkan kondisi dari Abah Sabto yang terlihat hampir sekarat, memakai bahasa batin meminta bantuan sosok Vidya agar tetap menjaga Abah Sabto. Meskipun Luna tidak mengenal siapa Abah Sabto itu, tapi hati kecilnya berkata kalau dia harus menyelamatkan nyawa laki-laki itu. Vidya, tolong kamu bantu lindungi laki-laki ini ya. Saya khawatir bisa-bisa dia mati dengan tragis di tangan para warga, ucap Luna. Sosok Vidya yang sejak tadi terus memantau kondisi Luna dari arah saung tanpa banyak bertanya langsung melesat terbang ke arah belakang tubuh Abah Sabto yang saat itu sedang dilindungi oleh Luna. Kemudian sosok Vidya membawa terbang tubuh laki-laki itu ke atas dan menempatkannya di saung yang tadi ditempati oleh Luna dan dirinya. Terima kasih Vidya, kata Luna sambil tersenyum ke arah sosok Vidya yang langsung memberikan pagaran gaib kepada Abah Sabto. Warga yang tidak melihat kehadiran sosok Vidya langsung berubah heboh ketika mereka melihat tubuh Abah Sabto yang tiba-tiba saja melayang ke atas. Para warga menunjuk-nunjuk ke atas dan mata mereka masing-masing terus mengikuti kemana tubuh Abah Sabto dibawa oleh sosok yang tidak bisa mereka lihat. Sepertinya gadis ini adalah komplotan si Sabto keparat itu. Serang, ayo habisi dia. Tiba-tiba seorang warga menghasut warga yang lain untuk beramai-ramai menyerang Luna secara beramai-ramai akibat dianggap sudah berani ikut campur membantu membebaskan Abah Sabto. Luna sama sekali tidak takut. Baginya memberantas kebatilan adalah sebuah harga mati. Biadab sekali kalian beramai-ramai mengajar orang yang sudah tua sampai sekarat. Apa salah laki-laki itu hingga kalian bertindak sejahat ini? Bagaimana kalau dia mati gara-gara kalian semua? Apa di mata kalian nyawa orang itu tidak ada harganya? Emosi Luna benar-benar sudah meledak-ledak. Tapi warga yang tidak tahu siapa Luna malah beramai-ramai hendak menangkapnya. Pada awalnya Luna merasa kewalahan sebab dia mencoba bertahan melawan mereka dengan tangan kosong. Luna sama sekali tidak menggunakan tenaga dalam apalagi energi murni khas indigo miliknya. Soalnya Luna sadar yang dihadapinya ini adalah manusia biasa, bukanlah orang yang memiliki kemampuan supranatural dan bukan juga baluk tak kasat mata. Luna hanya mencoba melumpuhkan mereka dengan jurus-jurus silat andalannya yang bersifat tidak mematikan. Para warga yang tadi begitu bernafsu untuk mengeroyok Luna secara beramai-ramai satu persatu mulai tumbang. Ada yang jatuh terjengkang, ada yang tubuhnya terlempar ke tanah lapang, bahkan ada juga yang merasakan wajahnya perih terkena tendangan kaki jenjang Luna. Sampai akhirnya mereka yang mulai menyadari kalau lawan mereka bukanlah lawan sembarangan mulai mundur teratur. Sepertinya mereka tidak mau mati konyol akibat diajar jurus-jurus maut dari Luna. Tapi tiba-tiba saja teriakan ketakutan bercampur histeris terdengar dari kerumunan warga saat dari arah yang berlawanan tiba-tiba saja muncul sesosok makhluk berwujud monyet berwarna putih, tapi ekornya panjang menjuntai hingga menyentuh tanah. Sosok siluman monyet itu dengan cepat terbang ke arah Luna yang masih sibuk menghajar segelintir warga yang masih saja keras kepala ingin melawannya.
Saat itu, posisi Luna sama sekali tidak menguntungkan dirinya karena gadis cantik berhijab tersebut sedang dikepung oleh 5 orang pria yang masing-masing membawa senjata tajam berupa pisau, badik, cunrik, dan parang. Sementara Luna benar-benar menjaga agar jangan sampai dia menyalurkan seluruh kekuatan energi murninya saat melawan mereka, sebab Luna tidak ingin membunuh warga yang jelas-jelas itu bukan tandingannya. Seperti niatan di awal, dia hanya ingin memberi mereka sedikit pelajaran saja. Tepat ketika Luna sedang mencoba menangkis sabetan parang yang hendak dihujamkan tepat ke dadanya dengan menggunakan tangan kirinya, tiba-tiba saja dari arah belakang tubuhnya melompat sosok siluman monyet berekor panjang. Tanpa tedeng aling-aling, sosok itu langsung menggigit tangan kanan Luna. Dengan gigi-giginya yang tajam berbentuk taring tersebut, tampak bekas gigitan tersebut meninggalkan bekas luka dan mengucurkan darah. Meski Luna sudah berhasil melepaskan diri dari gigitan sosok itu dengan memukul wajahnya dengan tangan kirinya dan tepat mengenai mata kanan sosok itu. Akibatnya, gigitan dari sosok monyet itu di tangan kanan Luna refleks mengendur, bahkan kini terdengar suara lenguan dari bibir sosok itu sehingga tubuhnya sempat terjajar 4 langkah ke arah belakang. Luna sempat melihat mata kanan sosok monyet berbulu panjang tersebut tampak bengkak dan mengucurkan cairan berwarna hijau. Sepertinya pukulan tangan kiri Luna yang dialiri dengan tenaga dalam membuat luka yang cukup serius sehingga membuat geram sang lawan. Luna yang tidak menyangka jika akan dibokong tentu saja di detik itu merasakan rasa sakit yang teramat sangat sehingga membuatnya sempat mengadu kesakitan. Gadis cantik itu tidak bisa menyembunyikan rasa sakit yang kini mulai menjalar di tubuhnya. Sepertinya gigitan sosok itu mengandung racun karena perlahan Luna juga merasakan jika tubuhnya mulai terasa panas dingin. Tapi gadis itu mencoba menahannya dan refleks berbalik untuk memberikan serangan balasan kepada musuhnya tersebut. Dasar licik, beraninya membokong dari belakang. Sungguh makhluk rendahan tak punya adab, tegur Luna dengan tatapan tajam menusuk diarahkan ke sosok yang kini berdiri jumawa di hadapannya. Saat itulah Luna baru ingat kalau sosok siluman monyet yang barusan membokongnya adalah sosok yang sama dengan sosok yang pernah hampir mencakar wajahnya kemarin saat ia sedang membuat adonan bolu dan donat untuk acara pengajian. Kini Luna akhirnya maklum, rupanya sosok siluman monyet ini adalah utusan orang yang ingin melihat Abah Sabto terbunuh. Tapi pada saat itu Luna belum tahu siapa gerangan orangnya. Sadar jika lawannya kali ini adalah sosok tak kasat mata, Luna mulai mengerahkan seluruh kemampuannya termasuk menyalurkan energi murni dibarengi dengan ayat-ayat pemagaran. Lalu tiba-tiba kini giliran sosok siluman monyet berwarna putih itu yang berteriak kesakitan ketika hanya dalam kecepatan cahaya tendangan kaki kiri Luna sudah mendarat dengan telak di wajahnya. Kurang ajar, berani-beraninya kau melawanku, gadis bau kencur. Aku bunuh kau, teriak sosok itu seraya menyeka lelehan cairan berwarna kehijauan dari sudut bibirnya. Luna hanya tersenyum sinis, tatapannya kali ini penuh kewaspadaan. Luna mengalihkan pandangannya ke arah 5 warga yang kembali hendak menyerangnya. Kalian pergilah, jangan sampai kalian mati konyol dan dijadikan santapan siluman monyet ini, perintah Luna kepada mereka. Tapi bukan manut, mereka malah tampak ragu-ragu lalu saling pandang satu sama lain seakan meminta persetujuan. Luna yang mulai mengkhawatirkan keselamatan kelima warga tersebut terpaksa mengambil tindakan. Dia mengentakkan kaki kiri dan kanannya secara bergantian ke tanah sambil membacakan ayat kursi. Di luar dugaan, kelima warga tersebut langsung terpental sejauh 100 meter, disusul terdengar suara teriakan kesakitan mereka. Tindakan Luna sudah tepat, sebab tak lama kemudian sosok siluman monyet tersebut tiba-tiba saja mengibaskan ekornya yang panjang ke tubuh jangkung Luna. Kibasan yang mengandung energi negatif tersebut sontak membuat tubuh Luna seperti disentuh oleh benda berduri tajam. Kini giliran Luna yang mengeluh kesakitan. Luna kini merasakan kalau kulit di tubuhnya yang terkena kibasan ekor sosok itu terasa dicucuk oleh duri-duri tajam. Dia memutuskan untuk
untuk bertarung mati-matian dengan sosok yang ada di hadapannya agar pertarungan di antara mereka segera usai. Sebuah senyum kepuasan tersungging di bibir sosok itu. Kau tidak akan bisa bertahan lama, gadis bau kencur. Gigitanku mengandung racun yang belum ada penawarnya. Kibasan ekor panjangku juga mengandung racun yang sama. Cepat atau lambat, kau akan mati perlahan. Bertarunglah dengan sisa-sisa kekuatanmu. Hahaha, katanya sambil mengekeh memandang remeh meskipun kaget. Tapi Luna masih mencoba bersikap dengan tenang. Gadis itu tidak menimpali, namun bibir tipisnya tak putus-putus melantunkan ayat-ayat ruqyah. Dia tak mau membuat musuhnya jadi semakin merasa jumawa karena sudah berhasil melemahkan mentalnya. Jangan mimpi. Aku tidak selemah yang kau kira. Siluman sebangsa monyet sepertimu harusnya tidak boleh dibiarkan berkeliaran bebas. Kau itu harusnya dikurung dalam kerangkeng besi seperti monyet-monyet yang ada di kebun binatang, biar orang-orang bisa leluasa melemparkan pisang dan kacang ke wajah jelekmu. Ejek Luna. Suara gadis itu tidak bernada tinggi, hanya suara pelan tapi mampu menusuk hingga ke dalam relung terdalam sosok itu, sehingga membuat sosok siluman monyet itu jadi semakin terpancing emosinya. Kurang ajar, akan kurobek mulutmu sekarang juga, gadis bau kencur, dengus sang siluman monyet yang langsung merangsek masuk, maju ke arah wajah Luna, hendak mengkrauk mulut gadis itu. Tapi bukan Luna namanya. Bila tidak bisa membaca arah gerakan dari sang musuh, tubuh rampingnya dengan lincah segera melompat ke atas melewati kepala sosok siluman itu. Sambil menginjak kepalanya, sosok siluman itu yang tidak menyangka akan kecepatan dan pergerakan dari Luna memegang kepalanya yang sakit akibat diinjak oleh kaki kiri gadis itu. Tapi itu tak berlangsung lama. Kini sang sosok siluman tersebut tak mau kalah, ingin membinasakan Luna saat itu juga dengan mengarahkan tangan panjangnya yang berbulu ke arah pergelangan tangan kiri Luna dengan maksud hendak mematahkan tangan kiri gadis indigo itu. Untunglah Luna yang bisa membaca maksud lawannya tentu saja berkelit dengan lincah, lalu berbalik menendang punggung sosok itu hingga hampir jatuh terhuyung. Tak mau buang waktu, Luna kembali menghajar kepala belakang sosok itu hingga kini tubuhnya langsung ambruk menghantam tanah berbatu. Makhluk jahat sepertimu sudah seharusnya dimusnahkan, jawab Luna dengan suara tenang. Gadis itu kemudian duduk bersila dengan kedua tangan bersedekap di atas dada, kedua matanya terpejam membacakan doa Nabi Sulaiman yang khusus untuk melumpuhkan jin kafir dan sejenisnya. Luna membacakannya berulang-ulang, lalu tangan kanannya diletakkan di atas paha dengan posisi terbuka. Tak lama Luna merasakan tangan kanannya mendadak memanas seperti terpanggang api dari dalam. Tapi gadis itu terus membacakan doa sampai akhirnya muncullah nyala api dari telapak tangannya. Kini anehnya, justru telapak tangannya malah terasa dingin dan sejuk seperti sedang berada di pegunungan. Kedua mata gadis itu pun perlahan membuka, menatap lurus ke arah sosok siluman monyet yang susah payah sedang mencoba bangkit dan mengumpulkan sisa-sisa kekuatannya untuk kembali menyerang Luna. Luna mengarahkan tangan kanannya yang kini masih ada nyala api tersebut ke arah sosok siluman monyet, menggoyang-goyangkan tangan kanannya ke kiri dan kanan secara perlahan. Lalu tiba-tiba saja sebuah teriakan kesakitan keluar dari bibir sosok monyet tersebut. Ampun panas, aku tak kuat, tolong jangan, teriak sosok siluman monyet tersebut sambil mencoba menghindar dari sesuatu yang hendak membakar tubuhnya. Tubuh sosok itu tampak mengejang dengan kedua bola mata membesar dipenuhi oleh aura ketakutan saat sebuah nyala api seperti api unggun tiba-tiba saja muncul dan membakar tubuhnya tanpa ampun. Hanya dalam hitungan menit, sosoknya terbakar dilumat oleh si jago merah yang tadi dilemparkan secara gaib oleh Luna. Suara teriakan sosok itu pun perlahan menghilang seiring munculnya bau hangus yang menyeruak di tempat itu. Luna langsung mengucapkan hamdalah setelah melihat musuhnya kini sudah hangus terbakar. Lalu sosoknya berubah menjadi puing-puing asap tebal berwarna hitam pekat yang kemudian menghilang tertiup oleh dinginnya angin malam.
Saat itulah Luna baru menyadari kalau luka gigitan sosok siluman monyet di bagian pergelangan tangan kirinya kembali berdenyut sakit, bahkan kini berubah menjadi warna hitam dan mulai mengeluarkan bau busuk. Luna tiba-tiba saja merasakan kepalanya berdenyut sakit. Kemudian gadis itu pun jatuh tak sadarkan diri. Untunglah sekelompok warga yang sedari tadi masih berada di sana. Salah seorang diantaranya dengan sigap menghambur ke arah Luna lalu menyambut tubuh jangkungnya. Sosok Vidya yang ikut mengkhawatirkan kondisi Luna segera terbang sambil membawa tubuh Abah Sabto yang masih pingsan. Kemudian sosok Vidya meletakkan tubuh Abah Sabto dengan hati-hati di dekat tubuh Luna. Sosok Vidya sedikit lega melihat Bu Rahayu yang sudah dengan sigap meminta bantuan warga untuk menggotong tubuh Abah Sabto dan juga tubuh Luna. "Bertahanlah Luna," bisik sosok Vidya dengan harap-harap cemas. Semua orang yang berada di sana tidak ada yang bisa melihat keberadaan sosok Vidya. Sementara itu Bu Rahayu dibantu oleh warga segera menuju ke rumah warga yang terdekat untuk mengobati luka-luka yang ada di tubuh Abah Sabto dan juga tubuh Luna. Selesai. Wow, luar biasa kisah dari Bu Neneng Dewi NS. Di sini kisah Luna dengan boneka Vidyanya ya teman-teman ya. Bagaimana Abah Sabto ini harus menghadapi jalan terjal untuk melewati atau menghadapi jalur pertobatan. Dia difitnah ya, dituduh berzina dengan istri daripada kakaknya. Dan bagaimana di sini Luna berhasil datang dan menolongnya tanpa disengaja ketika sedang mengantarkan kue pesanan kue tart pernikahan ya ke kampung sebelah, dan disitulah akhirnya Luna beserta boneka Vidya berhasil menyelamatkan Abah Sabto. Waduh, keren banget kisahnya nih ya. Jadi buat Bu Neneng, terima kasih atas izinnya kami untuk membawakan kisah yang luar biasa ini. Ditunggu lagi untuk kelanjutannya, jangan pakai lama ya Bu ya. Semoga kisah barusan bisa menghibur teman-teman semua para pecinta penikmat horor misteri, lebih khususnya lagi kepada para subscriber dari channel ILO Extreme. Dan buat teman-teman mungkin yang punya pendapat lain, yang punya komentar lain tentang kisah barusan, bisa menuliskan di dalam kolom komentar ataupun hanya sekedar saling menyapa. Insya Allah kami akan membalasnya satu persatu. Buat teman-teman yang suka dengan videonya, bisa diklik tombol like-nya, tombol jempolnya, boleh juga dibantu di-share ya link videonya ini ke teman-teman yang lain agar juga ikut merasa terhibur. Dan buat teman-teman yang mungkin belum subscribe, sekali lagi bisa diklik tombol subscribe. Jangan lupa lonceng notifikasinya dinyalakan agar teman-teman selalu mendapatkan notifikasi dari konten-konten yang akan kami upload selanjutnya. Kami mengucapkan terima kasih ya kepada seluruh teman-teman yang sudah selalu setia hadir, yang sudah selalu mendukung kami. Karena teman-temanlah kami selalu bersemangat berkarya di setiap harinya. Oh ya, buat teman-teman yang mungkin punya kisah horor misteri yang mungkin berkenan untuk dibawakan di channel kami, silakan bisa mengirimkannya ke nomor telepon kami yang ada di sini. Bebas ya, kirimannya boleh dalam bentuk tulisan, boleh dalam bentuk rekaman suara, senyamannya teman-teman aja. Dan buat teman-teman yang sudah mengirimkan kisah, kami ucapkan terima kasih. Buat teman-teman yang sudah mengirimkan kisah tapi belum sempat dibawakan, harap bersabar karena harus melalui proses penggarapan terlebih dahulu, yang mana pada akhirnya nanti akan bisa dinikmati oleh teman-temannya yang lain. Di akhir kata, saya Ilo mengucapkan permohonan maaf apabila mungkin dalam pembawaan kisahnya barusan ada kata-kata saya yang salah ataupun ada kata-kata saya mungkin yang kurang berkenan. Saya mohon dibukakan pintu maaf yang seluas-luasnya. Sampai berjumpa lagi di konten-konten kami selanjutnya yang pasti tidak kalah ngerinya, yang pasti tidak kalah seramnya. Masih bersama saya Ilo di channel ILO Extreme. Salam sehat, sukses selalu untuk kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.